Bang Ben. Mau nggak dengar cerita sejarah dari teman saya? Ya Pak, siap. Emang saya orangnya demen banget sejarah. Oh, demen ya. Oh, Ntar resep pun saya. datang kemari nih. Saya sejarah apa sih resep? Sejarah Senang ya? perjuangan, sejarah kerajaan-kerajaan. Iya, Pokoknya iya, saya iya. demen dah, saya resep. Iya, iya. Pak D ini berpengetahuan juga tentang itu. Wah, iya. Saya juga ingin dengar nanti. Nanti kita dengarkan ya. Iya, baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Ada sejarah menceritakan bahwa Semar pernah bertarung dan menghadang seorang ulama dari tanah Persia yang bernama Syekh Subakir. Nah, itu akhirnya dapat dikalahkan dan menjadikan situs di daerah Gunung Tidar itu sendiri. Dan banyak juga versi-versi lain bahwa sesungguhnya ada yang namanya Eyang Semar ini. Konon cerita itu ada yang dinamakan dengan cucu Nabi Adam, ya, atau anak dari Nabi Sis. Nah, ini masalah kebenarannya kita tidak pernah tahu Tentang si Sabdo Palon. tentang si Semar. Oh, Semar. Nah, tapi kebenaran ini kita belum tahu mana kebenaran ini di mana dan beradanya di mana. Kalau masalah yang sejarah ini ya kita perlu juga pelajari secara lengkap, lain dengan apa yang telah diterapkan di dalam atau terkumpul di dalam kitab-kitab suci Al-Quran. Bukan kitab-kitab suci, tapi di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, tapi gini, kembali kok bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah batas pemikiran hawa nafsu manusia. Kan lain orang, lain persepsi beda, boleh. Silakan saja. Kok masalah dunia. Masalah dunia. Nah, tapi kalau udah bicara religi, apalagi khususnya kita ini sebagai umat Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim harus mengacu suatu referensi yang akurat. Kan gitu. Ya. Nah, tadi kembali. Pak D ngomong tadi Semar, Ki Semar, Eyang Semar dalam konon cerita masih keturunan Nabi Adam. Ya, dari Nabi Sis. Dari Nabi Sis. Konon cerita. Iya, konon Tapi cerita itu dari mana? Nah, ini kita kan ambil. Ada cerita. Ada cerita. Nah, Tapi referensi dan dari belum mana? jelas referensinya di mana. Dan pernah saya baca. Nah, tapi untuk menyederhanakan cerita ini begini, kita ini bukan lagi cucu, tapi anak keturunan Adam alaihissalam dan Hawa itu data. Ya. Itu jelas bahwa seluruh manusia yang ada di kolong langit dunia ini adalah keturunan Adam alaihissalam dan Hawa. Seorang Itu Nabi Adam alaihissalam adalah Amiril Mukminin dunia. Oh, sampai Rasulullah juga keturunan Adam alaihissalam. Iya, Amiril Mukminin dunia. Wah, Nabi Musa juga Nah, keturunan itu Adam. disebutkan. Isa al-Masih ibnu Maryam itu juga keturunan Adam alaihissalam. Semua. Jadi kalau kita merujuk kepada sumber manusia adalah Adam dan Hawa. Cuma membuat kita berbeda, bersengketa, yaitu iblis. Iblis. Karena itu sumpah iblis waktu dia waktu dia menolak sujud kepada malaikat, terus dia bersumpah di hadapan Allah, "Ya Rob, aku akan datangi manusia dari berbagai arah, dari depan, kiri, kanan, belakang." Nah, jadi sebenarnya kalau kita rujuk lagi kembali kebenaran, hanya Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti. Nah, tapi Dan kan- tidak ada yang bisa mengganggu itu dan tidak merubah itu, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa, itu pasti. Tapi kalau sejarah-sejarah yang tadi itu hanya ya. berdasarkan ilmu-ilmu yang katakan lewat sejarah. Dan sejarah itu hanya dibuktikan oleh situs-situs atau Peninggalan. peninggalan-peninggalan yang zaman orang-orang dulu itu, dari mulai Hindu, Buddha, ya dari situlah situs-situsnya itu. Apa? Ya, Babe. Bang Ben nggak tahu rupanya kita kisah-kisah ini. Waduh, Hah? saya awam bener Pak. Masalah-masalah ya gini. Benar dan salah itu urusan lain. Yang Iya. penting kayak Pak D tadi ngomong, dia dapat referensi dari A, B, C, D. Nah, kan kebenaran itu hanya mutlak. Makanya saya bilang, saya sangat sayangkan ini.
saya sangat sayangkan ini pendapat pribadi saya, para ahli-ahli sejarah banyak menghabiskan umurnya, menghabiskan uangnya untuk mempelajari literatur sejarah dunia seperti ini. Padahal ini sedikit pun manfaatnya tak ada untuk urusan akhirat. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah berdasarkan Quran, misalnya sejarah bagaimana peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa, bagaimana peristiwa pertama kali orang nyembah berhala, itu penting pertama kali. Ya itu tadi, di zaman generasi ketiga, kelima Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Khidir, Sulaiman, Daud, dan Isa al-Masih, putra Maryam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu kok dipelajari benar-benar, insya Allah ada manfaatnya untuk akhirat kita kelak. Hormati dan kita hargai, sebagaimana juga perjuangan beliau-beliau yang sudah menuliskan torehan-torehan sejarah itu juga perlulah kita hargai dan kita hormati. Kita juga perlu angkat topi sama orang-orang itu, sudah memberikan sejarah-sejarah Atas jerih payahnya. atas jerih payahnya dia, pekerja keras dia yang bisa mengangkat semua sejarah-sejarah dari yang belum kita tahu sampai sekarang kita tahu. Itu aja Babe. Nah itulah Bapak Dul, dari nasihat dari kiai-kiai aja tadi tentang sejarah Sabdo Paron Dan Badranaya. Badranaya dan Semar ya. Semar. Sampai-sampai gue lihat Semar itu ada di istana itu. Yang dari wilayah-wilayah Jawa itu memang sangat diagungkan. Oh, Ya, kita menghormatilah semua itu. Oh, si Semar sampai ada di istana ya? Ya, semua kita. Aduh, aku pernah lihat itu di istana. Ada Semar. Tapi bagus lah, bagus. Mungkin insya Allah Semar yang di istana, Semar yang positif ya? Yang positif. Semar yang positif, yang baik. Yang baik. Bukan kayak seperti Semar di Gunung Tidar. Nah, pokoknya semua insya Allah menjadi baik aja. Insya Allah semuanya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Betul, yang batil akan hilang apabila yang hak datang. Insya Allah durasi yang pendek ini. Sebenarnya pendengar-pendengar ini sama Mbak Bedul, sama Pak Dik pengen panjang bercerita. Insya Allah kita sambung dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah berikutnya di Teropong Wak Lebay.